terutama masalah anggaran memang betul, tetapi saya masih bisa eksis, Pak. Ya, dengan tabungan saya dari Letnan 2 sampai Jenderal, Pak, masih ada. Karena saya pikir Bapak seorang Jenderal Bintang 4 sudah paham itu. Walaupun mungkin ya anggaran menjadi kendala, problem struktur menjadi kendala karena masih di bawah Satker Kementerian Sekretaris Negara, tapi saya yakin dan percaya di sanubari paling dalam Pak Dudung itu tidak menjadi membuat Pak Dudung lemah semangat dan pantang menyerah, tidak. Apalagi secara personal Bapak dekat dengan Pak Prabowo. Bahwa tanpa jabatan pun saya yakin dan percaya Pak Dudung hidup dan matinya bersama Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak, Komisi 13 sebelum kami kembalikan ke Bapak siap berjibaku, bersungguh-sungguh, bersuhada dalam terminologi jihadi fisabilillah, kan, bersuhada bersama Pak Dudung untuk menjaga Pak Prabowo. Dan ini bukan tugas berat, Pak. Bukan tugas ringan. Yang kita hadapi ini kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan budaya yang begitu lama mencengkram Indonesia. Kekuatan neolib yang tidak ingin arah negara ini kembali ke Pancasila, kalau meminjam istilah Pak Ahmad Basara. Kenapa Bu Mega pun sepertinya mendukung Pak Prabowo, kan dalam konteks itu, kan? Saya pikir Pak, ya kan Bu Mega dan Pak Prabowo itu kalau dalam konteks Indonesia, NKRI itu pasti sama. Pasti sama. Karena darahnya adalah darah NKRI, pasti sama. Saya pikir Pak, sekali lagi, apapun yang Bapak butuhkan, nanti Bapak formulakan, apakah anggaran, apakah kekuatan penguatan struktur, atau apapun itu, kami di DPR yang punya fungsi legislasi, penguatan undang-undang, penguatan payung hukum, punya fungsi budgeting, penguatan anggaran, dan punya fungsi pengawasan, kami siap berjibaku bersama Bapak. Tapi tolong jaga Pak Prabowo, Pak. Jaga Pak Prabowo, jaga Pak Prabowo, Pak. Saya pikir itu dari inti pertemuan kita hari ini, dan insya Allah kami secara personal masing-masing nanti bisa berharap berkomunikasi langsung dengan Bapak terhadap situasi apapun. Karena kami harapkan yang bisa menyambungkan aspirasi kami ketika kami melihat kondisi di bawah itu bisa sampai ke Presiden, sekarang adalah Bapak sebagai Kepala KSP. Saya pikir itu kunci atau esensi dari pertemuan ini. Sebelum kita bacakan kesimpulan Pak, kami persilakan Bapak untuk menanggapi, tidak mesti satu persatu, nanti secara tertulis bisa dijawab. Apalagi poin-poin teknis yang terjadi di lapangan, di dapil rekan-rekan anggota Komisi 13, nanti bisa kita follow up ya. Kan ini kan tidak bisa dituntaskan di sini, misalnya penemuan-penemuan atau data-data terkait dengan kondisi Koperasi Desa Merah Putih, MBG dan lain sebagainya, infrastruktur dan sebagainya. Saya berharap bahwa Pak Dudung bisa 24 jam memberi akses komunikasi kepada kita untuk menyampaikan, sekali lagi bukan demi kepentingan politik dapil masing-masing, bukan kepentingan partai masing-masing, tapi kepentingan bangsa dan negara, menjaga Prabowo Subianto untuk memastikan seperti yang Bapak tulis tadi, 2045 Indonesia mencapai Indonesia emas. Kami persilakan kepada Bapak untuk menjawab itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Ketua beserta para anggota DPR RI Komisi 13. Kalau sudah seperti ini, saya mendidih lagi nih darah ini Pak. Dukungan yang luar biasa dari seluruh Komisi 13 ini akan membuat tentunya kami semangat. Ada beberapa masukan-masukan, terutama masalah anggaran, memang betul, tetapi saya masih bisa eksis Pak. Ya, dengan tabungan saya dari Letnan 2 sampai Jenderal, Pak, masih ada. Kemudian betul tadi dari Pak Rapidin Simbolon, isu-isu strategis sekalipun pahit maupun manis disampaikan. Artinya tadi saya sampaikan bahwa saya nanti akan ke lapangan. Ya, di bottlenecking yang saya temukan nanti saya akan langsung sampaikan saja Pak. Ini perang media. Jadi saya tidak mau basa-basi, kalau saya temukan ada kementerian yang keliru, saya sampaikan saja di situ. Ya, nggak perlu diam-diam, sehingga masyarakat pun tahu.
Seperti yang kemarin tentang MBG, ini uang rakyat saya bilang, harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan uang rakyat dipermainkan. Kita akan kawal, ya tidak serta kawal juga Pak Rapidi, nanti kita rekomendasikan juga Pak, ya harus tegas dan jelas. Kemudian masalah sistemnya yang memang betul yang perlu dibenahi, manajemennya masalah MBG ini. Kami sudah ke lapangan, memang betul kita lihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga Pak, saya laporkan kepada Presiden, banyak masukan-masukan bahwa MBG itu sebaiknya serahkan ke ibu-ibu, mungkin masaknya akan lebih bagus daripada dimasakkan oleh SPPG. Kemudian masalah pajak ini Pak yang 22,5% ini sangat merugikan. Ini pemerintah telah mengesahkan PP 20/2006 yang mengatur kebijakan perlindungan dan penyesuaian pajak penghasilan PPh final bagi UMKM. Aturan ini memberikan kepastian fasilitas pajak 0,05% Pak. Sehingga ini sudah. Kemudian aduan-aduan yang sudah masuk ke tempat kami ada 80 aduan. Bahkan ada satu persoalan kemarin di penutupan SPBUN, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di Tegal, yang sudah 3 bulan tidak beroperasi. Dalam 6 jam tim KSP turun dan SPBUN sudah bisa beroperasi kembali. Ya, jadi program KSP mendekat itu betul-betul kita realisasikan. Kemudian masalah hutan adat Pak, betul, dari penciptaan sawah ini perlu nanti akan kita cek dan harus kita lindungi. Dan dari Pak Umbu tadi tentang kelembagaan, ya tidak sekedar hanya mata dan telinga, tapi sudah kaki, kepala, tangan, dan seterusnya. Dari Pak Sibarani juga tentang pengawasan MBG nanti akan kami gas lagi Pak, dan tentunya ini perlu adanya peningkatan yang nantinya juga akan terkesan kepada pemerintah. Jadi kesan pemerintah di masyarakat ini justru nanti akan meningkat. Dari Pak Anwar juga terima kasih atas dukungannya, dan terutama masalah sekolah raya kami sudah cek Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.